Swastiastu. Baiklah, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan channel Mangku Surya dan akan membawakan sebuah materi yang masih berkaitan dengan kepemangkuan. Jadi materi kali ini yaitu mengambil pokok pembahasan yaitu Tatwe Kapemangkuan. Jadi seperti biasa, sebelum saya sampaikan materi ini, marilah kita bersama-sama melakukan subscribe, like, share ke seluruh sosial media, dan jika ada kritik, saran, komentar, ataupun saran-saran untuk bahan video selanjutnya yaitu atau bahan konten saya, silakan tulis komentar rekan-rekan semua di kolom komentar yang telah disediakan. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang Tatwe Kapemangkuan. Jadi pada video sebelumnya sudah dibahas tentang filsafat pemangku. Jadi apa itu pemangku? Kemudian sudah ada juga adudonan penghantap pada video sebelumnya, dan video kali ini adalah tentang Tatwe Kapemangkuan. Jadi menurut beberapa sumber yang saya kumpulkan, yaitu menjadi sebuah bahan untuk pembahasan kali ini. Jadi beberapa sumber-sumber tersebut saya kutip dari beberapa lontar, yaitu sumber yang pertama Lontar Sukertaning Pemangku. Kemudian berikutnya juga saya kutip dari Lontar Widi Sastre. Kemudian berikutnya juga saya kutip dari Lontar Kusumodewa. Dan yang terakhir, Lontar Adi Purwe Game Sesane. Jadi demikian sumber sastra yang saya kutip. Dari keempat sumber sastra tersebut muncullah analisa, yaitu 60 ciri-ciri kepemangkuan. Jadi kenapa saya sebutkan ciri-ciri kepemangkuan? Jadi idealnya seorang pemangku harus memiliki ke-60 ciri-ciri ini. Jadi ketika kurang daripada kriteria 60 ciri-ciri ini, berarti kadar pemangkunya sudah agak berkurang. Jadi 60 ini juga dapat dijadikan sebagai kuesioner bagi juru bendese atau para tokoh masyarakat untuk menganalisis apakah seorang calon pemangku itu sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pemangku atau tidak. Jadi ke-60 daripada kriteria ini saya langsung ambil dan analisis dari 4 sumber sastra tersebut. Jadi ciri-ciri dasar kepemangkuan, jadi ciri-ciri seseorang dapat dikatakan mampu menjalankan kepemangkuan. Yang pertama itu adalah memahami kesucian. Jadi seperti yang kita ketahui, pemangku itu adalah orang yang telah disucikan, yaitu dengan upacara pewintenan. Pastinya jika seseorang yang sudah disucikan bagaikan kain putih yang masih baru atau kain putih yang dicuci dengan baik clean, itu seluruh nodanya sudah hilang. Begitulah pemangku. Makanya atribut dari pemangku memakai busana yang putih-putih, karena pemangku itu adalah simbol daripada kesucian. Jadi pemangku itu harus pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu pemangku harus memahami bahwa dirinya adalah orang yang telah disucikan atau dirinya adalah orang suci, seperti kain yang berwarna putih tanpa noda. Pastinya kain yang berwarna putih atau kesucian itu haruslah dijaga
Dan caranya menjaga kesucian tersebut yaitu dengan ciri-ciri yang kedua, yaitu melaksanakan Trikaya Parisuddha. Seperti yang kita ketahui, Trikaya Parisuddha terdiri dari berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Jadi pemangku harus mampu melakukan hal seperti itu. Tidak ada istilah pemangku masih berkata kotor, berkata kasar kepada masyarakat, berpikir yang tidak-tidak, jangan-jangan orang ini, jangan-jangan nanti begini. Nah, itu sudah tidak boleh. Apalagi sudah berbuat yang tidak benar, sudah berbuat yang salah, mengambil barang milik orang lain, kemudian dan lain sebagainya, ada berselingkuh dan lain sebagainya. Dan ini sudah tidak sesuai dengan ciri kepemangkuan. Maka dari itu, ciri yang kedua, pemangku harus mampu menjaga kesucian dengan cara melaksanakan Trikaya Parisuddha. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersih jasmani dan rohani. Jadi masih dalam tahap kesucian, pemangku selain memang bersih rohani, dengan kalau Trikaya Parisuddha yang tadi itu dapat membersihkan rohani, juga pemangku harus berpenampilan yang bersih. Dalam artian pemangku berpenampilan sewajarnya. Jadi bajunya memang baju ya bersih lah, tidak ada noda-noda merah-merah, tidak ada noda kotor. Jadi memang bajunya memang dicuci. Kemudian seluruh busana atau pakaian yang dipakai oleh pemangku memang bersih. Pemangkunya juga mandi, apalagi pemangkunya berbau harum. Jadi kalau mandi, kemudian pakai sabun yang harum, kemudian pakai parfum yang harum, itu umumnya parfum cendana, itu malah lebih bagus, karena pemangku itu harus bisa menunjukkan kesucian jasmani dan rohani, kebersihan jasmani dan rohani. Jadi ketika pemangku harum itu, pemangku bersih itu semua senang dengan pemangku, tidak ada yang merasa jijik terhadap pemangku. Jadi ada sebuah pernyataan atau sebuah tulisan yang memuat tentang bahwa sorga itu berbau harum karena wangi tubuh para dewa. Jadi tubuh para dewa itu mengeluarkan bau yang wangi, sehingga sorga itu menjadi harum karena semua para dewa itu wangi bau badannya. Jadi ketika pemangku itu wangi, dicium oleh masyarakat, wah inilah sorga. Ya, jadi begitu. Jadi kemudian yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu memahami kebutuhan rohani dan spiritual masyarakat. Ini perlu harus dipahami oleh pemangku, ciri-ciri yang keempat ini. Jadi masyarakat sebagai amongan pemangku, jadi misalkan mangku kayangan 3 pasti ngamong di desa adat, kemudian mangku merajan ageng atau merajan itu ngamong seluruh anggota merajan. Pemangku harus tahu seberapa tingkat spiritual atau seberapa tingkat rohani masyarakat. Apakah masyarakat itu tidak pernah sembahyang? Apakah masyarakat itu malas melakukan yatnya? Dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya pemangku dapat memahami dulu. Jadi jangan sampai pemangku acuh tak acuh. Jadi pemangku ketika pemangku acuh tak acuh jadi tidak nyambung. Jadi ketika ada upacara, pemangku pinginnya membuat upacara ini, tapi masyarakat tidak mampu untuk membuat, tidak mampu untuk melakukannya. Ya itu tidak nyambung jadinya. Makanya pemangku di ciri-ciri yang keempat, pemangku itu memahami, oh sekian kadar rohani, sekian kadar spiritual dari masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakatnya tidak senang, berdoa yang panjang-panjang, mangkunya panjang sekali, mantranya panjang, pujanya panjang sekali. Jadi masyarakat yang sembahyang itu sampai tangannya sampai ke bawah. Jadi itu pemangku harus mengetahui dulu ke masyarakat atau anggota daripada merajan atau masyarakat yang dimau oleh pemangku simple
maunya simpel, ya pemangku harus bisa simpel. Kalau masyarakat inginnya yang euforia atau yang memang benar-benar klasik, ya pemangku harus bisa melakukan puja atau mengaturkan upacara dengan style yang klasik agar nyambung dengan masyarakat. Oke, yang kelima, memahami kelestarian alam dan siklus alam atau hukum alam atau retah. Jadi ciri-ciri yang kelima ini juga pemangku harus memahami situasi dan kondisi cuaca, apakah ini hujan, musim hujan, apakah ini musim kemarau, apa musim panas, dan lain sebagainya. Pemangku ini berkaitan dengan ketika melakukan kegiatan kerohanian di pura, jangan sampai pada saat musim hujan, pemangku membuat sebuah program sembahyang bersama setiap 3 hari sekali. Jadi gimana mau sembahyang sudah kehujanan, kan begitu. Jadi pemangku harus mengetahui siklus alam. Oh, sekarang musim hujan, pohon-pohon, daun-daun, ranting-ranting yang ada di pura itu dipotong saja supaya tidak nanti ketika roboh itu menimpa pelinggih yang ada. Itu pemangku harus memahami hal seperti itu. Kemudian yang keenam, mengendalikan sifat dan kebiasaan buruk. Nah ini, jadi sifat dan kebiasaan buruk pemangku itu memang manusiawi, tetapi harus dipahami dan harus dapat dikendalikan. Misalkan pemangku anggap ya ini sifat tidak baiknya pemangku setiap duduk harus naik kaki gitu misalnya. Itu jadi dikurangi, jangan sampai duduk di atas kursi yang ada masyarakat, pemangku naik kaki seperti zaman di warung ya, mungkin itu dikurangi atau dapat dikendalikan oleh pemangku. Jadi sifat pemangku itu harus dapat berubah dari yang memang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketujuh, sebagai simbol kesucian tertinggi di lingkungan masyarakat sesuai dengan jangkauan pengomongnya. Jadi pemangku dalam hal ini menjadi tauladan. Jadi menjadi contoh oleh masyarakat. Jadi masyarakat sebagai simbol kesucian tertinggi. Jadi ketika pemangku sudah berbuat yang baik, berpikir, berkata, berbuat yang baik, kemudian melakukan hal yang suci, berpakaian yang rapi, yang bersih, kemudian bertutur kata yang baik kepada masyarakat, ngomong masyarakat dengan baik. Jadi masyarakat pun akan melakukan hal yang sama, baik terhadap pemangku maupun terhadap masyarakat yang lainnya. Jadi pemangku ini dapat memberikan contoh. Ketika sudah menjadi pemangku, yang dulu mungkin sebelum jadi pemangku biasa naik motor di jalan ngebut, sekarang ya naik jalan motornya pelan-pelan. Ini dapat dicontoh, oh pemangku, oh pelan-pelan, biar sama seperti Pak Mangku aja pelan-pelan. Nah, jadi dapat menjadi contoh, yaitu khususnya di lingkungan yang diamong. Jadi pemangku sesuai dengan tingkatan dan jabatan pemangku itu memiliki ruang lingkup amongan sendiri-sendiri. Misalkan seperti saya sebagai mangku Kayangan 3. Jadi ruang amongan saya karena Kayangan 3 pasti di seluruh desa adat. Jadi saya memberikan contoh kepada seluruh umat yang ada di desa adat ini. Kemudian kalau Mangku Merajan memberikan contoh kepada anggota keluarga sebagai pengempon Merajan. Jadi begitu. Kemudian yang ke-8, sebagai sumber kesucian bagi masyarakat sesuai dengan jangkauan. Sudah. Nah, tadi sebagai simbol kesucian tertinggi, sekarang sebagai sumber kesucian bagi masyarakat. Nah, tadi simbol kesucian sebagai contoh, sekarang sumber kesucian. Bagaimana pemangku bisa menjadi sumber kesucian, jadi sebagai sumber ide. Jadi pemangku dapat menularkan apa yang dilakukan oleh pemangku kepada masyarakat. Sama halnya seperti berbicara. Ketika pemangku berbicara halus, berbicara yang sopan kepada masyarakat, masyarakat pun sebaliknya berbicara yang sopan kepada masyarakat.
pada pemangku. Dan begitu juga masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, pasti dia akan berbicara yang sopan. Jadi ini sudah pemangku dikatakan menularkan atau sebagai sumber kesucian. Ya, selain memang berbicara, mungkin berperilaku. Sama seperti tadi yang saya sebutkan contohnya, misalnya ngebut. Pemangku sudah pelan-pelan, jadi masyarakat melihat, mencontoh apa yang dilakukan oleh pemangku. Misalnya pemangku mengambil sampah atau membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, membuang di tong sampah, jadi ada sampah yang jatuh diambil oleh pemangku. Tapi di pura ini ya bukan di setiap pinggir jalan, jadi tidak sesana pemangku ngambil sampah di pinggir jalan. Jadi misalnya ada sampah di pura, dilihat oleh pemangku, diambil, ditaruh di tong sampah. Itu bisa ditiru oleh masyarakat. Jadi memang pemangku sebagai sumber kesucian, sebagai contoh, dan dapat menularkannya kepada masyarakat. Kemudian nomor 9, pemangku bertanggung jawab terhadap kesucian pelaksanaan niatnya di masyarakat. Nah, ini jadi pemangku memiliki tugas yang sangat penting di dalam persiapan upacara atau persiapan upacara yatnya, misalkan dalam hal membuat banten ini. Jadi odalan atau puja wali di pura, kemudian ada masyarakat yang ngayah untuk membuat banten. Pemangku harus mengawasi masyarakat tersebut. Apakah ada yang ribut? Apakah nanti ada rambut yang jatuh di Banten, karena sesuai dengan puja pemangku, keraraban dening rombe, jadi kelangkahan dening asu, kaiberan dening ayam, itu harus dijaga oleh masyarakat. Kelangkahan dening sono, kacekal dening wong rare, jadi jangan sampai barang-barang atau perlengkapan upacara tersebut menjadi ternoda kesuciannya. Pemangku harus bisa mengawasi hal ini, karena hal ini, upacara banten ini akan diaturkan atau dipersembahkan kepada Ida Betara. Kemudian memohon kesucian dari Ida Betara untuk masyarakat. Nah, ini tugas pokok pemangku. Jadi pemangku, bagaimana caranya pemangku mendoakan masyarakat, misalkan dalam upacara purnama, setiap purnama, aci purnama, jadi masyarakat, pemangku mengaturkan upekara pejati di pura. Jadi ketika mengatur upekara pejati, ya pemangku mendoakan supaya masyarakat mendapatkan kesucian, kesejahteraan, hidup damai, rukun. Ya, begitu. Jadi pemangku itu mendoakan masyarakat. Kemudian selanjutnya, nomor 11, pemikiran selalu tertuju kepada Ida Betara yang disungsung. Nah, ini karena dasarnya adalah pemangku sudah melakukan mesakapan widi atau mekalehyangan. Jadi pemangku dengan Ida Betara itu jiwanya sudah menyatu. Jadi ketika orang jiwanya sudah menyatu, sama seperti lagu, ku mau makan, ku ingat kamu, aku mau tidur, ku ingat kamu. Jadi seperti itu, mau makan ya ingat Ida Betara yang diamong. Misalnya saya sebagai mangku desa, saya setiap mau makan ingat sama Ida Betara desa. Kemudian mau pergi juga ingat Ida Betara desa. Mau tidur juga ingat Ida Betara desa. Sekarang mau rekaman juga ingat Ida Betara desa. Sebelumnya mohon anugerah supaya diberikan kelancaran dalam merekam dan banyak sementon yang like dan subscribe video saya. Kemudian itu. Jadi yang 12, ingat hari puja wali atau piodalan Ida Betara ini pasti. Setiap pemangku itu tidak boleh lupa. Saya pun piodalan yang akan datang itu sudah, yang datang lagi 4 bulan atau lagi 4 bulan ya, lagi 3 bulan, Januari, bulan 3 bulan, 4 bulan, itu saya sudah cari kapan puja walinya, kapan jatuhnya, apakah jatuhnya pada hari biasa
apakah bertepatan dengan purnama atau bagaimana? Nah, itu kita harus tahu. Atau bertepatan dengan hari raya apa yang berbarengan, kita harus tahu. Jadi jauh-jauh hari itu kita sudah membuat kalender kerja atau kalender hari Puja Wali, kapan hari Puja Wali di Betara. Nah, kemudian nomor 13, memberikan pengingat hari Puja Wali di Betara dengan melakukan berata. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui hari Puja Wali di Betara, kapan, misalkan lagi 3 bulan, lagi 2 bulan, lagi 1 bulan 7 hari, kita sudah mulai mempersiapkan berata. Misalnya seperti saya, lagi 4 bulan Puja Wali di Pura, saya lagi mungkin lagi sebulan 7 harinya sudah mulai mau berata, mungkin tidak makan nasi, mungkin ini. Jadi mau berata itu ada berbagai macam cara, mungkin tidak makan daging, boleh juga jadi vegetarian jadinya. Sudah siap pemangku melakukan berata. Karena ini dicantumkan di dalam sumber-sumber tadi, 4 sumber tadi, bahwa pemangku menjelang hari Wali de Betara itu diharapkan, bukan wajib sih, diharapkan melakukan berata. Nah, kemudian nomor 14, kokoh terhadap agama-agaman atau sesana kepemangkuan sesuai dengan jenis pura atau de Betara yang disungsung. Nah, ini jadi kokoh, teguh, kemudian komitmen terhadap agama-agaman kepemangkuan itu, kalau dibilang susah ya susah, kalau bilang gampang ya mengasihkan bagi saya, menurut saya. Jadi kita harus tahu dulu, misalnya kedudukan kita sebagai mangku apa, jadi agama-agaman apa yang akan diambil. Misalkan saya sebagai mangku desa, saya hanya berhak mengaturkan upacara untuk masyarakat di desa ini saja. Di luar masyarakat desa saya tidak boleh seharusnya. Ini agama-agaman, sesana kepemangkuan. Ini kuat enggak? Teguh enggak? Jangan-jangan digoda nanti oleh luar. Saya ini mau ini, tolong di rumahku. Waduh, saya sebenarnya nggak boleh ini. Coba sekarang ngomong sama pemangku di sana, minta izin. Kalau beliau menyerahkan kepada saya pasti akan melakukan. Jadi ada komunikasi seperti itu. Jadi agama harus kuat, harus kokoh, harus teguh. Ini merupakan dasarnya dalam kaleyangan ini. Jadi hubungan kita sama Ida Betara, jangan sampai kita sebagai pelayan Ida Betara, khusus Betara Amongan saja, kita melayani orang lain. Saya pun tidak senang kalau istri saya melayani orang lain. Dia melayani saya saja. Jadi jangan sampai istri Anda suruh melayani banyak orang. Gawat itu. Ya, baik. Nomor 15. Pemangku membunyikan bajra duwe Ida Betara hanya untuk di Pura Amongan saja. Nah, ini. Jadi kalau memang pemangku punya bajra khusus untuk di Pura, yaitu sebagai duwe Ida Betara, itu dipakai untuk di Pura saja. Tidak boleh dibawa untuk keluar. Misalkan ngantep atau ngayap Banten di rumah warga, itu tidak boleh. Kalau memang duwe Ida Betara khusus untuk di Pura saja, semua-muanya untuk di Pura. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa duwe Ida Betara itu keluar daripada Pura. Tidak arogan, egois, mencuri, dan meminta-minta sesuatu kepada masyarakat. Nah, ini yang paling agak susah mungkin bagi pemangku. Kadang pemangku dengan kedudukannya yang cukup cukup dihargai, atau yang dipandang memiliki kedudukan, sekarang mulai semena-mena minta-minta, saya minta satu yang itu ya, jangan lupa nanti dibawa ke rumah saya yang itu. Nah, padahal dia tidak menawarkan sama kita, jadi kita yang meminta. Saya mau yang itu, saya minta gitu. Jadi
itu susah sekali kadang-kadang menjadi seorang manusiawi. Jadi karena manusia pemangku juga manusia, jadi sifat-sifat manusiawi itu memang pasti ada, tapi itu harus dihilangkan. Tidak ada egois lagi, tidak ada merasa sombong, tidak meminta-minta kepada masyarakat. Besok modal di sana saya aja cari ya, saya yang ngayabin bantennya ya, gitu misalnya. Saya yang antap di sana ya, gitu misalnya. Nggak boleh. Gitu. Kemudian nomor 17, merasakan kehadiran ide betara ketika melakukan proses ngantep. Nah ini, ketika ngantep puja wali, nah ini berlaku khususnya di pura Amongan Soang-Soang. Bagaimana caranya ketika puja wali itu, mungkin kalau menggunakan sulinggih atau nuwur sulinggih, ketika sulinggih muput, kita ikut berdoa. Bagaimana caranya kita merasakan memang benar-benar kayaknya ide betara tedun, ide betara ada di seluruh upacara. Jadi semua elemen dalam upacara itu semua hidup. Bagaimana caranya? Itu harus bisa pemangku merasakan itu dengan cara meditasi ketika peranda mau puja. Jadi meditasi, kemudian berkonsentrasi kepada ide betara. Jadi begitu. Okay. Kemudian nomor 18, mengetahui asal-usul dan latar belakang menjadi pemangku. Nah ini, pemangku pasti memiliki asal-usul dan latar belakang. Itu jarang pemangku biasanya mencalonkan diri, jarang. Jadi tapi ada juga yang mencalonkan diri, tapi secara umum jarang. Jadi apa asal-usul dari pemangku? Misalkan seperti saya, sebagai keturunan, saya sudah generasi yang keempat sebagai pemangku, jadi memang keturunan. Jadi asal usul saya jadi pemangku memang karena keturunan dan tidak boleh putus. Kalau sampai putus tidak dilanjutkan, anak cucu saya yang akan kena nantinya. Jadi asal-usul itu harus dipahami. Apa memang karena sebelumnya tidak ada pemangku dan Anda dipilih berdasarkan tata cara pemilihan pemangku dan Anda yang dijadikan pemangku, mungkin seperti itu bisa. Mungkin dan lain sebagainya. Jadi asal-usul itu harus paham dulu dan jelas. Kemudian nomor 19, menjadi pemangku karena keinginan ngayah dan pengabdian suci kepada Ide Betara. Jadi yang harus ditanamkan di dalam batin masing-masing pemangku, menjadi pemangku itu hanya untuk ngayah, hanya untuk mengabdikan diri kepada Ide Betara. Tidak ada unsur lainnya, tidak ada pamrih lainnya, tidak ada. Pemangku hanya sebagai pelayan, pengemong Ide Betara. Tidak ada unsur lainnya. Tidak ada menjadi pemangku supaya kaya, tidak ada. Menjadi pemangku supaya terkenal, tidak ada. Jadi tidak ada unsur. Sama seperti saya, membuat video ini hanya untuk media. Media saya mengajar, karena pemangku sekarang ketika saya ngajar kepemangkuan mungkin di beberapa tempat, banyak yang nanya, Jero ada videonya nggak? Ada YouTube-nya nggak? Karena pemangku sekarang tuh rata-rata hiburannya YouTube semua, video semua. Makanya saya membuat video ini ketika saya menjelaskan, ya Jero mangku, nanti bisa lihat di video saya yang ini. Kalau kurang jelas bisa dilihat video saya yang ini, itu ada penjelasannya. Mungkin saya bisa bilang seperti itu. Jadi pemangku yang memang benar-benar nanya video saya itu juga bisa terjawab kan, oh ini video saya, silakan dilihat, jangan lupa like dan subscribe. Tapi pemangku itu hanya bisa nonton saja, nggak bisa subscribe dan like karena tidak ada akun YouTube pemangku. Ya, jadi biar tidak terlanjur. Yang terakhir, menjadi pemangku tidak mengharapkan sesuatu, status dan penghargaan. Nah ini yang terakhir, yang nomor 20. Jadi ketika Anda atau rekan-rekan semua
dipilih atau ditunjuk atau menjalankan sesana atau swadharma sebagai orang pemangku, sebagai pemangku, itu jangan pernah berpikiran untuk mendapatkan status. Bila perlu, rendahkan status Anda ketika Anda menjadi pemangku. Jadi yang dulu kita biasa-biasa saja, tidak pernah hormat kepada masyarakat, sekarang ketika jadi pemangku kita malah hormat kepada masyarakat. Malah hormat, lebih murah senyum, lebih hormat kepada masyarakat. Jadi karena ada hukumnya seperti pemangku, video saya sebelumnya, ngamong Ida Betara dan ngamong masyarakat. Jadi kita memperlakukan Ida Betara, masyarakat juga seperti itu kita perlakukan. Kalau kita hormat kepada Ida Betara, kepada masyarakat juga harus hormat. Jadi harus sama. Ida Betara kita agung-agungkan, kita puji-puji, masyarakat juga harus kita puji. Nah, malahan seperti itu pemangku itu. Jadi tidak boleh sama sekali, tidak diizinkan atau dilarang mengharapkan sesuatu apa-apa, mengharapkan status atau penghargaan, tidak boleh sama sekali. Baiklah rekan-rekan semua, ini tidak bisa saya simpulkan karena ada 20 jenis, dan demikianlah pemaparan saya. Mungkin kalau karena ini kecepatan, mungkin terlalu cepat atau terlalu terburu-buru, mungkin bisa diputar berulang kali jadinya, ya agar lebih bisa memahami. Baiklah rekan-rekan semuanya, jika memang video ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan, mari bersama-sama kita bagikan dan kita share video ini agar informasi ini dapat juga dipahami dan diterima oleh rekan-rekan kita umat sedharma. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini, dan video ini saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Matur suksema.